Keladinya dulu ini masih rimbun, belum ada dormen, dan ini warna-warni banget keladinya. Dan ini nggak kalah juga dengan seperti pilo, ada juga yang namanya Anthurium siri. Simak kalau penasaran, oke? Ini adalah Anthurium dan sejenak ini mirip siri. Dia sama aja, ini juga siri namun ada awalannya yaitu Anthurium siri. Beda dengan siri yang biasa digunakan untuk pengobatan atau herbal, ini adalah Anthurium. Jadi cukup untuk hiasan aja, hiasan mata, dan terlihat juga memang kalau yang sepintas yang belum tahu memang mirip sekali. Nah, ini adalah Anthurium siri, dan orang yang mungkin menggemari Anthurium udah nggak kaget dan udah tahu. Nah, ini cocok kalau misalkan pemula yang bergegas ingin memiliki bunga atau juga tanaman hias yang sekiranya tahan dan juga nggak perlu perawatan yang lebih. Nah, ini adalah salah satu contoh yang patut untuk dimiliki. Jadi ini sebagai saran aja sih untuk pemula yang mau merawat tanaman yang seperti ini atau juga tanaman hias lain, boleh aja sih. Cuman ya disarankan tanaman yang seperti ini. Kenapa? Kalau pemula kan pastinya masih meraba-raba tanaman seperti apa sih atau gimana sih perawatannya. Nah, ini tepat untuk dijadikan tanaman hias pertama. Ya, ini seperti ini. Cocok di tempat yang ada naungan atau di teras, ya intinya di bawah naungan. Jadi dia hobinya yang memang minim sinar matahari. Dan ini adalah tepat banget. Terkadang mau disimpan di indoor, di dalam rumah juga bisa. Namun sesekali ya harus dikasih sinar matahari pula. Nah, perlu diingat juga kalau misalkan tanaman ini dipanaskan di pool sinar matahari, ini nggak cocok karena daunnya bisa menguning dan kebakar. Nah, ini juga contoh yang ini sirihnya atau juga Anthurium sirinya ini yang kebetulan agak banyak sinar matahari dan kelihatannya agak menguning, namun ini dalam tahap masih aman. Nah, sebagai informasi aja bagi pemula, ini tanaman yang nggak suka terhadap matahari penuh atau juga terlalu banyak sinar matahari, karena nanti kecantikannya akan sedikit berubah karena daunnya nggak hijau pekat. Jadi seperti contoh di video kali ini, jadi daunnya ya agak menguning. Nanti di akhir video juga ada sedikit media tanam yang cocok untuk tanaman ini, jadi nggak usah yang kebingungan, nanti juga ada sedikit tipsnya, oke? Nah, tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe, like, komen, dan share-nya, terima kasih. Dan juga mungkin yang baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel, sobat semuanya. Nah, ini juga ada sedikit ya bercak-bercak seperti ini karena memang ada ini ya, ada yang makan juga, yang tadi di bawah ada yang bolong. Ini penyakitnya kalau misalkan dari binatang, yaitu dari daun aja sih sebetulnya nggak terlalu banyak yang suka terhadap daun ini. Makanya keuntungannya banyak kalau merawat tanaman seperti ini.
Ini juga medianya dari alam banget dan nggak ribet sih kalau menurutku kalau hidupnya di daerah, karena banyak banget hal atau juga media tanam yang bisa digunakan. Ini termasuk yang seperti jenis anggrek sebetulnya kalau tahu. Kenapa? Karena ini media tanam anggrek bisa dipakai untuk anthurium. Dan pada dasarnya anthurium ya, dan anthurium juga banyak jenisnya. Nah, ini salah satu anthurium yang bisa menggunakan media tanam yang seperti anggrek. Jadi kalau sobat semua di rumah yang udah punya anggrek dan banyak media tanamnya, coba aja gunakan untuk yang anthurium seperti ini. Dan pada dasarnya anthurium yang jenis apapun hampir sama aja bisa digunakan media tanam anggrek. Nah, ini ya daunnya udah mulai besar dan daunnya cukup cantik. Kalau misalkan masih muda daunnya cantik banget. Nah, terlihat ini agak banyak menguningnya dan ini juga hampir semua menguning. Nah, udah ada bunganya. Jadi kalau misalkan anthurium yang sudah berbunga seperti ini, tandanya dia udah siap memberikan anak. Nah, anaknya kebanyakan anak dari samping. Kalau misalkan yang dari biji, boleh aja sih. Cuman kalau misalkan yang baru-baru sih pastinya nggak semudah yang anak dari samping. Kalau dari biji ya perlu kesabaran dan juga ketelatenan untuk merawatnya seperti itu. Nah, ini adalah media tanam, pasti udah tahu lah ini adalah kadaka, tanaman hias juga. Nah, ini bisa dimanfaatkan dari akarnya. Nah, akar kadaka ini sangat bagus untuk anggrek dan juga bisa digunakan untuk keladi, bisa juga, dan untuk anthurium ini bagus banget untuk anthurium. Jadi kalau anthurium jangan pakai tanah karena bisa padat dan pertumbuhannya akan sedikit terganggu. Nah, seperti ini diiris-iris aja akar yang dianggap udah tua. Nah, ini diambil, tapi jangan terlalu banyak, kasihan kadakanya. Jadi harus pandai-pandai pilih akar yang sekiranya udah mati dan bisa dimanfaatkan untuk media tanam. Nah, ini wujud yang sudah diambil. Nah, ya seperti ini. Ini digunakan, kalau aku sih kemarin hampir full ya di potnya itu menggunakan hanya ini aja, dan ini hasilnya lumayan bagus juga. Jadi kalau misalkan yang belum tahu, tolong ini digunakan secukup mungkin aja, jangan sampai merusak kadakanya juga, kasihan. Nah, ini seperti ini dan bersih banget karena memang kadakanya tumbuh di nempel di pohon, jadi tinggal iris seperti tadi. Dan ini sebagai contoh aja ya, ini ditambahkan untuk menambahkan media supaya penuh. Dan ini pot yang udah ini emang pola seperti ini, udah penuh dikasih yang seperti ini, tinggal masukin aja. Nah, seperti ini diisi yang masih kosong seperti ini. Nah, mudah sepertinya kan. Jadi kalau misalkan mau dicampur dengan kokopit atau dicampur dengan sekam fermentasi, sekam bakar, boleh juga. Ini sebagai contoh ya, ingat, jadi enggak mesti yang seperti ini melulu, enggak seperti itu. Jadi ini sebagai contoh aja, contoh simpel dan memanfaatkan media tanam yang ada di lingkungan kita. Nah, seperti ini. Kenapa kalau misalkan hanya menggunakan itu? Emang bisa, karena memang hampir sama aja dengan anggrek. Jadi memang cocok kalau misalkan menggunakan seperti ini. Nah, ini juga, tapi kalau di contoh video ini atasnya udah dicampur juga dengan sedikit sekam. Jadi karena udah lama jadi ada campurannya. Cuman kalau dari awal memang seperti contoh tadi hanya menggunakan itu aja sih. Nah, untuk nutrisi lain seperti biasa jangan bosan-bosan. Ini menggunakan cairan micin dapur. Nah, micin dapur ini digunakan karena memang semprotannya ini kapasitasnya 1 liter, jadi cukup digunakan 2 sendok teh aja sih. Dan jaraknya ya seminggu sekali cukup. Nah, seperti ini, semprot-semprot di daun, nanti juga akan terlihat bagus. Dan ini ada tips berikut ini, oke? Di akhir video, nggak lupa juga bagi pecinta lebah madu atau juga pecinta apiari, ini ada sedikit referensi buat sobat semuanya. Kemarin juga udah diliput sebetulnya, cuman
kayaknya kurang pas karena lebahnya belum ada. Kalau di sini lumayan banyak yang terbang-terbang, jadi memang lebah suka banget sama tanaman seperti ini. Dan ini nggak repot mesti harus menanam sering-sering, enggak, karena ini termasuk tanaman tahunan dan nggak musiman. Bunganya pun hampir setiap hari, jadi keuntungannya banyak banget bagi pecinta lebah madu apalagi ya. Dan ini juga untuk burung saguan suka banget kalau tanaman yang seperti ini. Nah, banyak juga ini lagi berterbangan sih sebetulnya, simak aja perlahan ya. Dan ini bagian duanya sih, karena kemarin yang bikin video belum ada lebah, sekarang lumayan sih, jadi sebagai referensi aja. Tanaman seperti ini cocok banget karena kalau madu kan ya lebahnya itu pengen banget terhadap bunga, dan jadinya nggak terbang jauh-jauh, pastinya di lingkungan sekitar aja kalau misalkan disediakan banyak bunga. Nah, juga keuntungan lain dari tanaman ini adalah nggak rewel, jadi tanaman mau ditanam dekat tanaman lain juga dia tetap aja tumbuh dan memberikan bunga. Nah, ini salah satunya adalah sambil berterbangan dia rebutan madu mungkin, atau juga cari gulanya. Nah, ini cocok banget yang suka ya memelihara lebah madu terutama ya, karena memang bunganya itu mekar tiap hari. Ini enggak mengeluarkan wangi sih, cuman ya berdasarkan pengalamanku lebahnya itu suka banget, kayaknya enggak mau pergi jauh-jauh kalau misalkan ada tanaman seperti ini. Mudah-mudahan aja sih ya bisa ditiru ya, karena memang tanaman yang direferensikan lumayan bagus. Mudah-mudahan video kali ini ada hal positif yang bisa ambil dan tentunya bermanfaat. Oke?